Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan-rekan? Tentunya selalu sehat dan selalu semangat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita senantiasa berdoa, bermunajat kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu mengiringi langkah kita dalam belajar, dalam memberikan kontribusi kepada bangsa ini dengan sebaik-baiknya tanpa ada tendensi atau muatan politik apapun. Rekan-rekan, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai psikologi belajar. Tentunya sebuah pembelajaran menuntut waktu yang ekstra, tenaga yang ekstra, biaya, sehingga menghasilkan sebuah mutu prestasi belajar siswa yang maksimal. Ada orang tua yang dengan susah payah, dengan membawa karung, berjalan dari satu rumah ke rumah yang lain, berjalan dari tempat satu ke tempat yang lain, mengais, mencari sampah yang ada di situ, berharap ada sisa makanan, ada sisa barang-barang rongsok yang bisa dijual. Hanya apa? Karena mereka berharap ada perubahan sebuah paradigma, ada sebuah perubahan perekonomian ke depan. Pasti menginginkan generasi selanjutnya adalah generasi yang lebih baik. Ada orang tua yang dengan susah payah sampai harus meminta-minta di persimpangan jalan, kemudian di beberapa keramaian, karena di rumah anak-anak sudah menunggu, berharap setelah aktivitas selesai menghasilkan uang, kemudian uang tersebut dapat digunakan untuk membeli makanan, membeli kebutuhan, dan bahkan apabila lebih, anak-anak bisa bersekolah. Hanya berharap masa depan lebih cerah. Banyak orang tua yang merelakan hal tersebut. Pembelajaran merupakan sebuah proses yang memang harus dilewati. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Diwajibkan atas kita semua belajar. Pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mewajibkan kita untuk belajar, maka kita nggak usah enggan. Kalau Allah sudah menyampaikan, mewajibkan kita dari buean hingga liang lahat, maka di situ pasti ada jalan, manakala kita semuanya punya kemauan. Untuk itu, bagi rekan-rekan calon guru maupun rekan-rekan guru, semoga amal ibadah rekan-rekan menjadi salah satu ladang aliran amal setelah nanti kelak kita sudah meninggal dunia. Bagaimana sebuah proses belajar tersebut dapat berjalan dengan baik? Ada 2 poin yang bisa kita petik pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu esensi dari belajar. Yang kedua, kewajiban guru, yaitu esensi dalam mengajar. Dalam ilmu psikologi, tentunya kita akan membidik secara psikolog. Seorang psikolog akan membidik bagaimana tabiat-tabiat para siswa dalam belajar yang orientasinya tidak hanya sekedar akademik, tetapi etika dan estetika harusnya ada perubahan. Belajar bagikan sebuah air yang mengalir, di mana di situ banyak sekali lika-likunya. Apabila seorang pelajar dapat memposisikan
diri di bawah, maka air tersebut pasti akan masuk ke dalam ember atau ke dalam wadah tersebut. Tetapi manakala ember atau wadah tersebut berada di posisi yang tinggi, tentunya air tidak akan berjalan ke atas. Sehingga adab yang pertama yang harus ditekankan adalah bagaimana memposisikan peserta didik pada posisi yang berada di bawah. Meskipun kita sudah berusaha dengan keras sebagai seorang guru dalam memberikan informasi pengetahuan kepada peserta didik, secara psikologis peserta didik belum tentu akan menerima hal tersebut. Beda dengan pada saat kita meletakkan barang, maka barang tersebut pasti ada di tempatnya. Karena ini bentuknya sebuah hal yang abstrak, tidak lagi output tetapi outcome, keluarannya adalah ilmu pengetahuan, maka dalam sebuah proses belajar ini prosesnya akan mengalir secara alamiah. Kita hanya dapat mengarahkan, bukan menciptakan, bukan memaksakan, meskipun kondisi pemaksaan itu sudah kita buat. Guru hanya dapat memberikan. Mana guru ini sudah menekankan dan mengharapkan hal lebih, maka guru ini hanya akan mendapatkan rasa kecewa saja. Karena belum tentu harapan kita sesuai dengan apa yang dimaui oleh siswa. Proses ini akan mengalir sehingga pada rekan-rekan guru muda maupun calon guru, pastikan pada saat kita transfer pengetahuan, ilmu, bahwa sistem ini akan mengalir begitu saja. Sehingga kalau nanti ada siswa yang memang tidak memberikan stimulan dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, rekan-rekan guru janganlah kecil hati, janganlah kecewa, janganlah marah, karena memang secara psikologi bahwa proses belajar itu transformasinya dengan cara mengalir. Yang berikutnya adalah proses belajar ini dinamis, harus selalu berubah. Kalau kita itu menghidupkan televisi, kemudian kita mendengarkan lagu, mungkin lagu kemarin dengan lagu yang sekarang dengan judul yang sama akan mendatangkan informasi yang sama, tetapi siswa tidaklah seperti itu. Ada kalanya siswa merasa jenuh, sehingga pembelajaran yang kita buat teknis ini harus selalu dinamis, harus selalu berubah-ubah, mengikuti ritme yang ada di kelas masing-masing. Pada saat kita belajar klasikal, maka ada strategi-strategi khusus yang harus kita persiapkan agar peserta didik dapat menerima materi yang kita berikan dengan seoptimal mungkin. Yang berikutnya adalah bahwa belajar ini penuh resiko. Ada Bapak Ibu guru yang hanya mengambil pada titik aman saja, di mana pada saat kita menyampaikan, memberikan materi, kita kemudian seperti cuci tangan dan tidak punya rasa tanggung jawab, berdalih bahwa apa yang sudah kita sampaikan itulah tugas pokok kita saja. Sekali lagi, Bapak Ibu guru, ada tambahan. Di situ tidak hanya sekedar mentransfer ilmu dan pengetahuan, tetapi ada fungsi mendidik. Mendidik di sini adalah memberikan perubahan dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang baik bisa menjadi lebih baik lagi. Pada saat proses mendidik, di situ tentunya prosesnya tidak serta-merta lurus saja, tetapi ada kalanya penuh resiko. Anak marah tidak setuju, para siswa menyampaikan kepada kepala sekolah bahwa Bapak Ibu guru tidak familiar lagi pada saat mengajar. Ini adalah resiko. Dan bagi rekan-rekan guru muda maupun calon tenaga guru, yuk jadilah guru yang berani mengambil resiko. Salah satunya pada saat kita mentransfer ilmu pengetahuan ditambah dengan proses mendidik,
yang proses mendidik ini lebih berat daripada hanya sekedar transfer ilmu pengetahuan, tetapi Bapak Ibu guru atau calon Bapak Ibu guru ini berani mengambil resiko tersebut. Meskipun rekan-rekan yang lain barangkali mengatakan seharusnya kita tidak sampai ke situ. Sebagai guru, kita punya tanggung jawab karena kita sudah diberikan amanah oleh orang tua wali siswa. Sehingga baik buruknya siswa, khususnya pada saat berada di sekolahan, itu adalah tanggung jawab Bapak Ibu guru. Kita anggap bahwa peserta didik adalah anak kita, saudara kita, adik kita, sehingga pada saat kita memberikan pendidikan juga harus benar-benar mendalam, benar-benar tuntas, dan benar-benar ikhlas, agar apa yang kita targetkan dapat tercapai. Yang selanjutnya adalah bahwa proses belajar ini harus memberikan motivasi atau menggairahkan, menyenangkan, membuat sebuah sensasi. Meskipun pada saat kita memberikan stimulan, kita memberikan rangsangan kepada peserta didik agar bagaimana peserta didik tersebut memberikan respon balik, di situ juga ada proses kesalahan pada saat kita memberikan pengetahuan ilmu kita. Tetapi paling tidak pada saat kita memberikan informasi tersebut, ada 1-2 siswa yang bisa memberikan gambaran kepada peserta didik yang lain. Mungkin pada saat memberikan umpan balik, siswa terdapat kesalahan. Di situ tidak mengapa, ada kesempatan kita untuk mendidik seperti apa seharusnya atau seperti apa yang lebih benar. Yang berikutnya adalah membangkitkan kreativitas. Saat kita memberikan dengan sebaik mungkin, maka kreativitas siswa ini akan terbangun. Sebagai contoh, pada saat kita menstimulan, memberikan rangsangan kepada peserta didik dengan cara menyampaikan suatu hal, kemudian siswa diajak untuk berpartisipasi, baik itu dalam bentuk pertanyaan maupun dalam bentuk diskusi. Ini salah satu kreativitas. Kemudian dari hasil diskusi tersebut, siswa diberikan kesempatan untuk menjabarkan lebih lanjut. Atau kalau misalnya berada di tingkat bawah, yang paling mudah mungkin kita memberikan rangsangan dalam bentuk gambar. Kreativitas gambar, menggambar, kreativitas bernyanyi. Kalau kita sebagai guru olahraga, ya kita memberikan stimulan agar kreativitas berolahraga bisa muncul. Yang berikutnya, itu memungkinkan siswa untuk meningkatkan potensi yang dimiliki. Sekali lagi, dengan adanya pembelajaran yang baik, iklimnya kondusif, siswa menganggap bahwa kita bukanlah harimau, maka siswa tersebut akan memberikan curahan hatinya. Potensi apa yang sebenarnya dimiliki, kemudian dapat dilihat oleh rekan-rekan guru. Kemudian dari potensi yang terbaik tadi tentunya dioptimalkan untuk menjadi sebuah prestasi siswa. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa siswa tersebut bisa takjub. Rekan-rekan, untuk membuat siswa takjub ini perlu persiapan yang matang, mulai dari keluar rumah sampai dengan kita berada di kelas. Tentunya kita sudah melepaskan terlebih dahulu beban-beban yang ada di rumah kita, sehingga kita pada saat menuju ke tempat kerja atau ke sekolah, kita lebih fokus. Kemudian kita juga sudah belajar materi-materi apa saja yang akan kita sampaikan kepada peserta didik, sehingga kita, mohon maaf, terlihat pintar dalam materi tersebut. Kemudian kita juga membuat sebuah simulasi, sehingga kalau nanti suatu saat ada pertanyaan dari siswa, kita sudah bersiap-siap arahnya akan kemana. Kemudian kalau kita orang Jawa, maka kita akan memposisikan diri kita secara psikologis. Kita akan menunjukkan kepada peserta didik, ajining diri jalaran Sokolati, ajining rogo jalaran Soko Busono.
Bagaimana tutur kata kita kepada peserta didik kita tunjukkan melewati informasi secara lisan yang keluar dari mulut kita. Kemudian peserta didik juga akan meniru bagaimana kita mengenakan pakaian seragam kita, sepatu kita, celana kita, kaos kaki kita. Demikian materi kita hari ini untuk psikologi belajar di poin pertama ini. Semoga bermanfaat materi ini. Jangan lupa like, share kepada rekan-rekan guru yang lain atau calon tenaga guru agar juga memahami materi ini dan bermanfaat materi ini kepada rekan-rekan guru. Kemudian juga jangan lupa subscribe. Semoga tayangan ini bermanfaat. Terima kasih. Nun wal qalami wa mayasturun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.